Assalamualaikum. Selamat Selamat hari hari ini. ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Nah, semoga kabar adik-adik santri jenius tetap sehat selalu meski masih di tengah-tengah keterbatasan pandemi virus corona. Nah, ketemu lagi nih dengan Kak Apriliantri Sulistyo dari Sanggar Yatim Mandiri Yogyakarta dalam program yaitu Kita Belajar Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar mandiri akan membahas modul F7 yaitu mengenai skala. Nah, sebelumnya adik-adik santri Jenus ada yang udah tahu apa itu skala? Nah, skala itu adalah perbandingan jarak pada sebuah gambar dengan jarak aslinya yang ada di dunia nyata. Nah, selanjutnya ada macam-macam jenis bentuk skala. Nah, karena skala itu biasanya digunakan pada gambar, skala itu jenis pertama yaitu skala angka. Skala angka itu skala yang menunjukkan perbandingan jarak dalam perhitungan angka. Nah, contohnya itu misal skala 1:100.000. Nah, di sini artinya 1 cm di peta itu sama dengan 100.000 cm di dunia nyata atau sekitar 1 kilometer. Nah, bentuk skala yang kedua yaitu skala batang. Skala batang itu skala yang menggunakan batang atau garis lurus yang mempunyai beberapa ruas-ruas. Nah, ini dia contohnya skala batang seperti ini. Ada beberapa ruas. Dari kedua skala ini sebenarnya lebih efektif jika menggunakan skala batang dalam penggunaannya di misal di gambar. Nah, karena apabila gambar itu diperbesar, maka skalanya akan tetap tidak merubah karena bentuknya gambar bukan angka. Kalau skala angka harus dirubah. Nah, setelah mengetahui segala macam bentuk skala, nah biasanya contoh penggunaan skala itu ada di peta yang sering kita temui. Nah, ini ada contoh penggunaan skala. Di sini skala yang digunakan yaitu skala batang dalam peta. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya kita mempelajari skala, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu yaitu segitiga skala. Segitiga skala terbagi menjadi 3 jenis yaitu JP atau jarak pada peta, JS jarak sebenarnya di dunia nyata, dan S skala. Rumusnya sendiri, jarak pada peta itu skala kali jarak sebenarnya. Sedangkan jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi skala. Sedangkan skala rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, cara mencarinya menggunakan segitiga skala ini yaitu misal kita ingin mencari sebuah skala dari sebuah gambar jika diketahui jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kita tinggal menutup bagian pada skala. Nah, itu berarti JP dibagi JS. Rumusnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk lebih paham kita coba langsung masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada soal dari modul F7 nomor 19. Soalnya seperti ini. Skala sebuah peta 1:1.500. Jarak kotak A dan B pada peta 1,2 cm. Dengan mengendarai sepeda, Johannes dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata per jam 10 km. Jika Johannes berangkat pukul 06.15, pukul berapakah Johannes di kota B? Nah, sini kan diketahui pukul berapa Johannes tiba di kota B.
Tapi kita harus mengetahui dulu jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Sedangkan yang diketahui yaitu skala dan jarak pada peta. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, tadi kan diketahui skala pada peta itu 1/1.500. Sedangkan jarak pada peta 1,2 cm. Kecepatan sepeda Johannes yaitu 10 km per jam. Johannes berangkat pukul 6.15. Sedangkan yang ditanyakan tadi kan eh, pukul berapa Johannes sampai di kota B. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu berapakah jarak yang harus ditempuh Johannes, yaitu jarak kota A dan kota B di dunia nyata. Baru kita dapat mengetahui jam berapa Johannes tiba di kota B. Nah, cara mengerjakannya kita harus mengetahui dulu jarak sebenarnya. Nah, tadi kan jarak sebenarnya itu rumusnya jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta tadi 1,2 cm dan jarak pada peta 1 dibagi 1.500.000. Jadi 1,2 per 1/1.500.000 kita kali silangkan menjadi rumusnya jarak sebenarnya itu 1,2 dikali 1.500.000 per 1 atau 1.800.000 cm. Atau jika kita konversi satuannya ke kilometer, nolnya dikurangi 5, jadi hasilnya 18 kilometer. Itu tadi baru ketemu jarak yang harus ditempuh Johannes, yaitu jarak kota A dan kota B. Selanjutnya, kita masuk ke menentukan jam berapakah Johannes akan tiba di kota B. Nah, rumusnya kita juga menggunakan segitiga CKW, yaitu C, jarak, yaitu kecepatan dibagi waktu. Seperti tadi rumusnya, jika mencari salah satu, tinggal ditutup saja, misal mencari waktu, tinggal W-nya ditutup, berarti J dibagi K, jarak dibagi kecepatan, seperti itu. Nah, tadi kan kita mencari waktu, berarti rumusnya yang tadi, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi ditemukan sejauh 18 km, sedangkan kecepatan sepeda Johannes yaitu 10 km per jam. Jadi 18 dibagi 10 hasilnya 1,8 jam. 0,8 jam itu sama dengan 0,8 per 60. Itu hasilnya 48 menit. Jadi jarak yang dapat ditempuh tadi sekitar 1 jam 48 menit. Tadi Johannes tiba di kota B itu setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 48 menit. Sedangkan tadi Johannes berangkat pukul 6.15. 6.15 ditambah 1 jam 48 menit itu jam 8 lebih 3 menit. Nah, sekian pembahasan soal mengenai skala tadi. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti adik-adik santri kini semuanya. Cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.